Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara sekalian, Bapak Ibu pengajian SCM PT Telkom Bogor yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, yang dapat mengikuti kajian kita pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, serta kita dapat menjalankan seluruh aktivitas kita yang kita lakukan, yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Pada kesempatan kajian SCM pada hari ini, yaitu bagaimana spirit ibadah mampu untuk menjadikan kita bekerja dengan pekerjaan yang maksimal dan unggul. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan yang unggul. Pertama sekali harus dilandasi dengan niat ibadah. Di bekerja menjadi suatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada niat dan motivasi yang melandasinya. Kemudian yang kedua, memulai pekerjaan dengan membaca bismillah. Bismillah di sini kita kaitkan pekerjaan kita itu dengan nama Allah supaya mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Kemudian yang ketiga, bekerja itu ada nilai-nilai sakralnya, ada nilai-nilai kesuciannya, ada nilai-nilai kemuliaannya. Karena dengan kita bekerja itu pada hakikatnya adalah kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu akan menjadi nilai ibadah apabila dilandasi oleh ruhnya ikhlas. Keikhlasan maknanya adalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam kita bekerja itu kita tidak boleh melupakan ada aturan-aturan. Jadi ada bingkai yang mengatur, yang membatasi pekerjaan kita itu sesuai dengan petunjuk Allah. Dan di dalam bekerja itu ada nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan kemudian bekerja dengan menjaga nilai-nilai profesionalisme. Sehingga pekerjaan kita itu nanti akan menjadi satu pekerjaan yang unggul, yang berkualitas. Bekerja dengan niat, Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau kita mencari harta semata-mata karena harta, maka kita akan mendapatkan hanya harta itu saja. Nilai dari kita mencari harta itu tidak ada sama sekali. Tapi ketika kita bekerja itu niatnya karena Allah, untuk mendapatkan rezeki dari Allah, dan kemudian supaya pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang mempunyai nilai di sisi Allah, maka itu terpulang kepada niatnya. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada zamannya, pada masanya ketika Allah memerintahkan agar Rasul dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Dalam melaksanakan perintah hijrah itu ternyata para sahabat itu bermacam-macam motivasinya. Ada yang motivasinya karena kekasihnya ikut hijrah, sementara dia merasa kehilangan. Dan dia ingin untuk menikahi wanita yang hijrah tersebut. Lalu dia juga ikut-ikutan hijrah, tapi motivasinya adalah untuk menikahi wanita itu. Ada juga yang berhijrah itu karena ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kesenangan dunia, ingin merubah kehidupannya. Itu pun juga akan dia dapatkan.
Karena seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang menjadi motivasinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu daya pandangnya sangat dalam. Dia bisa melihat ke relung-relung hati hambanya, dan kemudian Allah mampu untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan daripada hambanya tersebut. Oleh karena itu, ketika kita memulai pekerjaan, maka mulailah dengan suatu niat, sehingga ibadah menjadi ibadah amal perbuatan kita itu. Ya, termasuk juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, hubungan kita dengan Allah, apakah dalam bentuk sholat, dalam bentuk membaca Al-Quran, dalam bentuk infak dan sedekah, itu juga nilainya tergantung daripada niatnya. Ada orang yang berinfak bersedekah hanyalah untuk mencitrakan dirinya bahwa dia adalah orang yang baik. Dia patut diangkat menjadi tokoh masyarakat misalnya. Ya, jadi ini niat itu, dan itu kan terkabul. Artinya apa yang dia niatkan itu akan dia dapatkan. Namun bagi kita sebagai seorang profesional muslim, dalam kita merealisasikan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita, maka niat kita itu harus kita landasi karena Allah. Sehingga dia akan menjadi perbuatan yang akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sesuatu yang berharga dalam pandangan manusia. Kemudian yang kedua, mulai pekerjaan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kalau kita artikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Para ulama tafsir memang membedakan antara makna Rahman dan Rahim. Rahmannya Allah itu meliputi semua makhluk, tidak membeda-bedakan apakah dia muslim, apakah dia kafir, apakah dia munafik. Begitu juga Rahman Allah itu juga meliputi segala makhluknya, apakah itu hewan-hewan, ya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, semua yang hidup itu mendapatkan kasih sayang Allah. Itu dari sifat Allah Rahman. Adapun Rahim, ya, para ulama memahaminya khusus kepada orang-orang beriman. Jadi kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada hamba-hamba yang beriman itu dengan rahimnya. Nah, ketika seseorang muslim melakukan aktivitas pekerjaannya, lalu kemudian dia sambungkan, dia kaitkan, dia koneksikan dengan Allah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi pekerjaan yang punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap urusan, ya, di kullu amrin di sini setiap urusan, tetapi tentu bagi orang-orang yang beriman urusan yang baik, ya, bukan urusan yang buruk, ya. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, bukan niat-niat yang negatif. Tetapi amrin di sini adalah segala sesuatu pekerjaan yang mengandung nilai positif, yang dibenarkan, dibolehkan secara syariat. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah, yang tidak dimulai dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, aqta. Maka pekerjaan itu akan terputus dari rahmat Allah. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, bi itu dalam bahasa Arab disebut dengan harful jar. Ya, harful jar. Harful jar itu ada ta'liknya, yaitu adalah pekerjaan. Kalau misalnya kita makan minum, lalu kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka proses kita makan dan minum itu menjadi nilai ibadah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kalimat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu juga ketika kita menyembelih hewan, walaupun yang kita sembelih itu ayam yang memang halal untuk disembelih, atau sapi yang halal dagingnya kita makan, atau kambing yang halal dagingnya dibuat sate, dibuat sop. Tapi kalau ketika penyembelihannya itu tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka haram hukumnya dikonsumsi oleh orang-orang muslim. Kenapa? Karena tidak dikaitkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi artinya kalimat bismillahirrahmanirrahim ini semua pekerjaan dan perbuatan kita yang kita mulai dengan melafazkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan tersambung dan akan terbuka peluang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pekerjaan kita itu tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus aqta minar rahmah.
jadi terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita membiasakan setiap kita memulai aktivitas kita, mulai kita melangkahkan kaki dari rumah untuk menuju kantor, atau ketika kita sampai di kantor untuk memulai pekerjaan, maka mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bekerja memiliki nilai sakral, suci, dan mulia. Pertama, nilai kesakralannya itu karena dia itu diawasi oleh Allah. Jadi setiap pekerjaan dilakukan oleh setiap pribadi muslim, itu akan diawasi oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Jadi raqib, ya. Makanya malaikat yang mengawasi kita disebut dengan malaikat raqib. Ya, jadi artinya apa? Di situ menunjukkan bahwasanya seluruh apa yang dilakukan oleh seorang muslim dalam dia bekerja, dalam dia mencari nafkah, dalam dia merealisasikan keilmuannya dalam pekerjaannya, itu ada nilai sakral, ya, nilai-nilai suci, nilai-nilai mulia. Ya, kenapa? Karena dia telah melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malu fasayarallahu amalakum." Ya, bekerjalah kamu sekalian, Allah akan melihat ya pekerjaanmu itu. Dilihat oleh Allah apa yang kita lakukan, proses yang kita lakukan. Di situ ada nilai sakralnya. Kemudian yang kedua ada nilai kesuciannya. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan seorang pribadi muslim itu ada nilai-nilai moralitas, akhlak, ya, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, ya, seperti misalnya kejujuran. Ya, jadi kejujuran itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya, bukan sesuatu hal yang ringan, tetapi dia menuntut adanya kekuatan rohani kita. Karena di dalam kita bekerja itu ada tarikan-tarikan negatif. Ya, ada godaan-godaan, ya, yang menggoda seseorang sehingga dia menyelewengkan pekerjaannya. Ya, dia tidak amanat dalam pekerjaannya. Dia berkhianat dengan pekerjaannya. Yang dia pikirkan hanya keuntungan secara pribadi. Nah, ini bagi seseorang profesional muslim dalam pekerjaannya, terdapat nilai kesucian, yaitu adalah adanya moral, akhlaknya, itu adalah kejujuran. Ya, dia jujur di dalam melaksanakan apa yang menjadi amanatnya. Dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ada nilai kemuliaannya. Ya, ada nilai kemuliaan. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang muslim, itu adalah pekerjaan yang halal. Ya, jadi pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan yang thayyib, ya, baik dalam pandangan manusia dan baik juga dalam pandangan Allah. Nah, di situ akan ada izzah. Ya, karena izzah itu atau harga diri, ya, artinya ketidakbergantungan kepada orang lain, kemandirian, itu hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Innal izzata lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Jadi izzah itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang beriman. Nah, jadi oleh karena itu ketika seseorang profesional muslim melaksanakan pekerjaannya, maka dia sebetulnya telah menunjukkan izzah jati dirinya. Dia adalah orang-orang yang memiliki harga diri dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia. Oleh karena itu bekerja itu ada nilai sakralnya, nilai kesucian dan kemuliaannya. Kemudian bekerja dengan ikhlas maknanya adalah hati. Keikhlasan itu kan sebetulnya terdapat di hati. Ya. Semua pekerjaan itu sumbernya atau daya yang melandasi, yang memberikan kekuatan itu adalah di hati. Sumbernya di hati. Jadi hati itu harus bersih. Ya, bersih daripada motivasi-motivasi yang lain. Karena hanya dia mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama kita itu ada suatu hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi pada diri umatnya. Beliau mengatakan, inna mimma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah, yaitu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Disebutnya asyirkul asgar. Tapi walaupun syiriknya kecil, itu akan menghilangkan kualitas dan nilai dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itulah yang disebut dengan ketika ditanya oleh para sahabat, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan arya, ya, ria. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat ria itu. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan nilai-nilai keikhlasan kita di dalam bekerja. Kemudian yang kedua adalah hati harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya, karena di dalam kita melaksanakan aktivitas pekerjaan kita kan tidak bekerja sendiri.
kita akan bergaul dengan kolega-kolega kita, dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, satu kantor begitu. Oleh karena itu, bisa saja terjadi ada sifat-sifat negatif seperti hasad, dengki. Nah, oleh karena itu harus kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari sifat hasad, dengki itu. Biasanya sifat hasad, dengki itu muncul ketika kita melihat ada teman kita, saudara kita, prestasinya, ya, bisa melewati kita misalnya, timbul rasa sakit hati. Nah, itu tidak dibolehkan. Justru kalau kita ada kawan sahabat kita berprestasi, maka kita termotivasi untuk fastabiqul khairat, untuk juga ikut. Ya, bagaimana kita juga bisa ikut berprestasi di dalam pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu penyakit-penyakit hati harus dijauhkan. Supaya apa? Tingkat keikhlasan kita tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati. Dan kemudian hati juga harus bersih dari sifat tercela seperti suka berdusta, menipu, ya, atau juga bahkan ada sifat-sifat yang menjatuhkan harga diri orang lain. Disebutnya dalam agama itu taskhir. Ya, taskhir itu menghinakan orang. Dalam Al-Quran dikatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum merendahkan, ya, menghina, ya, kaum yang lain. Ya, siapa tahu yang dihina itu jauh lebih baik. Ya. Nah, itu merupakan akhlak yang mulia yang harus menjadi sesuatu yang melekat dalam diri seseorang muslim, yaitu menjauhkan diri daripada taskhir. Ya, sifat menghina dan mencela atau mendustakan. Kalau sekarang disebutnya adalah orang-orang yang melakukan bullying, pelecehan dan segala macam. Ya, itu harus kita jauhkan dari hati kita. Dan kemudian yang keempat, hati harus bersih dengan adanya sifat sabar dan syukur. Sebab di dalam kita melaksanakan aktivitas pekerjaan kita, untuk bisa meraih sebuah pekerjaan yang berkualitas, yang unggul, dibutuhkan satu sifat sabar. Ya, karena memang salah satu keinginan manusia itu segera terwujud apa yang diinginkannya. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan itu ada sebuah proses yang harus kita lalui. Nah, proses itu harus dilengkapi dengan satu perangkat namanya kesabaran. Ya, jadi kesabaran itu justru akan menjadikan kita berhati-hati. Ya, menjadikan kita mawas diri. Kenapa? Karena orang yang tidak sabar itulah yang sering jatuh dalam kehidupannya. Ya, ingin jalan pintas kata orang. Ya, kan kita lihat ada orang yang pengen kaya gitu katanya. Lalu dia pergi ke dukun, ya, untuk bisa meraih kekayaan, ya, dengan cara yang jalan pintas. Kalau di dalam Islam tidak demikian. Ada sebuah proses yang kita lakukan yang harus kita lalui dengan penuh kesabaran. Nah, begitu kita mendapatkan sesuatu kesenangan, kenikmatan dari pekerjaan kita tersebut, maka kita terima dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun keberhasilan kita atau sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan, kita tidak boleh mengecilkannya. Kenapa? Karena itu menandakan orang yang tidak bersyukur. Karena dikatakan dalam salah satu hadis, "Malam yashkuril qalil lam yashkuril kasir." Seseorang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, juga tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Jadi oleh karena itu, sifat sabar dan syukur ini merupakan dua sifat yang melekat pada diri setiap pekerja muslim profesional dalam melaksanakan aktivitas dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang kelima, bekerja selalu berpegang pada petunjuk Allah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Ada nilai-nilai dan aturan-aturannya. Ya, sehingga terkadang diibaratkan, diumpamakan seperti penjara. Maksud penjara di sini artinya ada aturan-aturan yang ketat, ya, aturan-aturan ketat. Itu tidak boleh melakukan suatu pekerjaan, perbuatan yang mengandung nilai-nilai kezaliman, nilai keharaman, ya. Maka di situ harus kita berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bekerja itu memperhatikan nilai-nilai halal dan haramnya. Ya, tidak boleh kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, kenapa? Karena Islam itu mengatur, ya, segala sesuatu dengan aturan-aturan yang jelas. Lalu kemudian bekerja sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, disetujui. Karena ketika kita bekerja dengan instansi apapun, tentu ada komitmennya. Ya, mulai kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, lalu kita mendapatkan insentif, ya, dari apa yang kita kerjakan, mendapatkan mukafaah, seleri dan segala macamnya. Dan tentu ada komitmen yang harus kita patuhi. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam itu orang-orang Muslim, orang-orang beriman itu dinyatakan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
wahai orang beriman, penuhilah janjimu. Jadi kalau kita berjanji membuat sebuah komitmen, itu perintah Allah agar kita mematuhinya. Maka itu disebut dengan bekerja selalu berpegang pada petunjuk Allah. Kemudian dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati. Jadi tidak mendua ya, ketika kita dalam bekerja, sehingga kita bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Kenapa? Karena kita menghayati pekerjaan tersebut. Dari situlah kita bisa belajar dari kelemahan, kekurangan, dan kesilapan ataupun kekhilafan kita. Maka itu perlu bekerja dengan hati yang menghayati pekerjaan itu, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang memiliki skill yang sempurna dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan kita. Kemudian yang keenam, bekerja dengan akhlak mulia. Pertama, adanya nilai kemandirian. Memang betul kita terkadang membutuhkan orang lain, tetapi sebaiknya kita berusaha untuk memperkecil ya ketergantungan kita kepada orang lain, kemandirian. Karena itu menandakan kekayaan ya. Disebut dengan kekayaan adalah orang yang mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan dirinya. Kemudian berusaha memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupan. Jadi kita harus bisa mengatur, karena terkadang ada orang-orang yang tidak bisa memprioritaskan ya mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang harus besok, apa yang harus dikerjakan sekarang. Ya, oleh karena itu harus ada kriteria ya, kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan fikih aulawiyat ya, mana yang primer ya, itu harus diprioritaskan. Kemudian bekerja itu ada spirit tolong menolong di dalam kita melaksanakan pekerjaan, karena kita bekerja secara kolektif. Ya, maka ada prinsip ta'awun. Ya, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu sekalian di dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dia spirit tolong menolong. Kemudian ada sikap santun. Ya, kesantunan ya, santun apa namanya di dalam seseorang itu melaksanakan pekerjaannya, karena di pekerjaan kita kan ada ibadah. Ya, bahkan ada orang yang karena kesantunan itu justru terpelihara, terjaga dari api neraka. Ya, karena ada sifat apa namanya akrabnya, sifat mempermudah urusan, kemudian di dalam dia berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang santun, dan kemudian menjauhkan diri sifat-sifat dan perilaku yang tercela. Ya, ini bekerja dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah bekerja dengan menjaga profesionalisme. Kita harus meningkatkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Walaupun kita sudah mengerti dan paham, kita tingkatkan. Ya, talabul ilmi itu merupakan sesuatu yang melekat di dalam kehidupan pribadi muslim tanpa batas. Batasannya hanyalah kematian atau kepikunan. Ya, justru dengan kita meningkatkan ilmu kita, mudah-mudahan kita terhindar daripada arzalil umur. Kemudian kita harus mampu menggunakan media. Ya, karena perkembangan teknologi dan sekarang ini, maka ada media-media yang harus kita kuasai supaya pekerjaan kita itu berkualitas ya dan efisien. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, sehingga kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang unggul ya, di pekerjaan yang berkualitas dan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian SCM kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi seluruh saudara sekalian yang mengikuti kajian ini. Demikian kajian ini kita akhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan melindungi keluarga kita dari segala mara bahaya dan bencana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.